Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kualitas jasa. Ini materi yang ke-7 ya. Jadi pertemuan ke-9 setelah UTS atau materi ke-7 tentang service standardization atau penerapan atau konsep dan penerapan standarisasi di service atau di jasa. Ada beberapa materi ya, jadi introduction, kemudian tipe standar di service, kemudian tantangan, ISO dan di regional PAS ya. Kita tahu bahwa ada perbedaan antara perdagangan barang-barang ya atau goods semacam komoditas gitu ya, tekstil, manufaktur dan sebagainya, dan perdagangan di service. Dan kita juga sudah paham dari materi sebelumnya bahwa tren global tentang perdagangan jasa itu sangat signifikan naik ya. Dan tentu saja kenaikan ini perlu diikuti dengan regulasi-regulasi ya. Dan sekaligus sebenarnya kita bisa mereduksi aturan-aturan atau regulasi yang menghambat. Berkaitan dengan ini ya, diperlukan baik regulasi yang bersifat domestik atau berlaku secara internasional. Ya. Kemudian ada sebuah lembaga di bawah WTO ya, beranggotakan lebih dari 50 negara yang mencoba merumuskan multilateral trade agreement on service. Ya, berarti mencoba merumuskan standar untuk perdagangan jasa di tingkat global. Nah, berdasarkan diskusi tersebut, negosiasi tersebut, kemudianlah dibuat standar ya berkaitan dengan service. Tapi sebelumnya disepakati dulu yang masuk service itu apa saja dan service standarnya apa saja. Berkaitan dengan standar service inilah kemudian diperlukan framework ya, kerangka yang jelas dan kuat ya, yang mengikat semua stakeholder yang terlibat dalam service atau dalam jasa. Nah, di dalamnya nanti juga akan disediakan informasi mengenai ISO, komite ya, anggota dari ISO, service, kemudian berkaitan dengan proyek-proyek baru dan beberapa inisiatif yang spesifik. Nah, sekali lagi sebagai lembaga standarisasi internasional, ya ISO ini adalah lembaga nirlaba istilahnya ya, atau NGO lah ya, NGO yang bergerak di bidang service, standarisasi maaf. Nah, mereka juga mengeluarkan ISO strategi for service standardization. Jadi sebuah panduan ya. ISO mengantisipasi perkembangan market yang luar biasa ya dengan membuat arahan-arahan ya, strategi dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah tool knowledge untuk merespon tantangan
dan membawa standarisasi ini ke depan di dunia service. Ada beberapa strategi ya, tujuan dari strategi yang diluncurkan oleh ISO berkaitan dengan service standardization. Yang pertama bahwa increases ISO visibility as a developer of internal standard for service. Ya, ini, kita sudah paham ya bahwa ISO is famous for its standard for product and processes, but the concept and benefit of international standard are not yet well known. Jadi kita sudah paham ISO itu luar biasa ya, sumbangsihnya, kontribusinya dalam dunia produk ya dan processes, tetapi di service itu belum. Ya, ini yang mendorong ya ISO mengembangkan strategi ini tujuannya. Kemudian juga membantu anggota-anggota dari ISO. Jadi sebagai lembaga internasional mereka juga punya anggota ya di berbagai negara untuk sekali lagi face the particular challenge associated with the development of standard for service. Jadi membersamai, memahami isu-isu berkaitan dengan pengembangan standar untuk service. Misalkan identifikasi engagement of stakeholder of the service sector. Ya. Dan ini sangat heterogen di mana mereka berada anggota tersebut. Dan yang ketiga, tujuan ketiga adalah gain a better understanding of market interest and trend in international standardization for service and again feedback on the use of ISO service standard. Ya, mendapatkan pemahaman yang baik mengenai pasar, ya kecenderungan pasar, ya ketertarikan pasar, ya terhadap standar untuk service dan memberikan umpan balik pada mereka. Nah, ini situasi saat ini. Service standard in ISO. ISO mendefinisikan, tadi kan kita mulai dulu, sepakati dulu ya di WTO itu, tentang pemahaman service, karena kan bisa jadi para ahli yang seperti kita pelajari di awal, itu bervariasi dalam mendefinisikan jasa. Nah ini jasa itu disepakati berdasarkan dokumen ISO 2008, yang merupakan kompromi di antara 50 negara ya di WTO. Dia mendefinisikan sebagai result of least one activity necessarily performed at the interface between the supplier and the customer that is generally intangible. Jadi umum sekali sebenarnya pemahamannya. Ya, ini pemahaman tentang service menurut ISO. Dan sampai saat ini ISO itu telah mengeluarkan 700-an lebih ya standar berkaitan dengan service. Ya, some of the standard what we would refer as pure service standard. Ya, kita sudah mengenal ya berbagai macam gradasi dari service, dari yang sangat pure ya seperti dosen, guru, dokter dan sebagainya. Ya walaupun nanti sebenarnya ada tangible-nya ya, seperti dokter perlu alat, guru, dosen perlu laptop, itu sebenarnya ini ya mungkin tukang pijit lah ya, tukang pijit juga perlu alat sebenarnya ya, ada minyak dan sebagainya ya. Tapi intinya kira-kira seperti itu. In that their main purpose is clearly to help with provision of service ya. Ini contohnya di sektor turis. Jadi nanti dicoba browsing ya, masuk ke ISO organization, kemudian ketikkan standar for service atau secara khusus standar in tourism sektor misalkan. Nanti akan muncul banyak standar berkaitan dengan service di bidang tourism. Other standards support the infrastructure necessary to provision of a service. Contohnya di bidang IT dan transportation sector ya.
Jadi di samping pure service standar, tapi juga berkaitan dengan infrastrukturnya. Dan berikutnya, the third category consists of horizontal standard, such as management system standard, that can be applied to services. Nah, silakan nanti dilihat di ISO, ini sudah langsung ada alamatnya ya, iso.org, ISO Service HTM. Nah, isu yang mengemuka tentang standarisasi itu selalu berkaitan dengan kustomisasi. Standarisasi itu biasanya sifatnya massal, kustomisasi adalah private, ya. Dan tren ke depan produk seperti disampaikan ya sebelumnya, produk service itu sebenarnya mengarah customization, ya. Tapi kenapa kok ini perlu ada standarisasi, ya? Nah, ini mencoba memberikan gambaran lewat dokumen itu. Standarisasi is achieving maximum productivity through standardization of service product and service design and delivery achieving global economy of scale and loss unit cost with an important of economic standardization. Ya, jadi ini makna dari standarisasi di bidang service. All one size fit all. Sedangkan customization on the other hand refer to the tailoring of the campaign according to the need on the individual or group of individual. These are high margin product where the volume are low and buyers are few. Ini tentang pemahamannya. Kemudian beberapa tipe ya dari service standar untuk service. Yang pertama berkaitan dengan service description-nya atau apa yang harus termuat dalam standar for service ya. Type of standard of service. Pertama tentu saja deskripsi tentang service ya, bagaimana cara mengevaluasi servisnya, kemudian produk dan teknologi yang support terhadap servisnya, kemudian berkaitan dengan service providernya dan organisasi dan manajemen. Ini hal-hal yang ada dalam type of standard for service. Kita lihat satu-satu. Service description standard. A service standard is defined by, nah ini, jadi definisi service standard juga harus merujuk kepada dokumen tertentu ya. Ini didefinisikan oleh EN 45020 Standardization and Related Service Activities di General Vocab ya. A standard that specifies requirement to fulfilled by a service to establish its fitness for purpose. Standard describing the service are thus the most commonly understood types of standard for services. Jadi sekali lagi standar ini menjelaskan ya tentang di bagian di type of standar yang pertama atau komponen yang pertama dalam standar for service itu adalah menjelaskan ya istilah-istilah yang diperlukan. It shall be highlights that service description standard can offer one single aspect of the service life cycle. Ya, jadi ada yang boleh satu ya dalam satu life cycle ya seperti misalkan dokumen IN 13269 for the maintenance contract, or can cover all or several aspects such as service terminology, service specification as well or some specific aspects such as contract as or quality of service. Jadi boleh dalam satu siklus saja maintenance contract atau boleh semua ya standarnya. Kemudian service definition structure and definition efficient tool for contracting or procurement. Jadi harus sekali lagi di pertama ini itu harus dipahamkan
satu kata dulu ya, satu pemahaman dulu mengenai istilah, mengenai aktivitas dan sebagainya ya intinya ya. Contoh ini di beberapa dokumen ya, some example of European Service Description Standard include 1330 on maintenance terminology. Jadi ketika kita akan membuat standar di bidang maintenance misalkan, maka gunakan terminologi-terminologi, istilah-istilah yang ada di EN 1330 ketika kita akan membuat dokumen standar atau EN ISO 17100 di service translasi atau penerjemahan. Ya, gunakan ini. There are also example some of national, European or international standard of work under development covering aspect applicable to several service sectors such as service excellence, customer relationship or reputation. Yeah. ChanGate 15 provides a methodology to facilitate the indication of potential content to be included in service standard. Jadi ini dokumen ChanGate 15 ini menyediakan metodologi ya berkaitan dengan potensial konten ya. Hal-hal yang perlu ditulis dalam service description standar. Ini dokumen ChanGate 15 ya. Memang ini sebagai pengantar ya, kalau ingin lebih dalam ya tentu saja banyak hal yang harus dicermati ya. Paling tidak di dokumen ini, di life cycle model ya, di dokumen ChanGate 15, jadi guidance document for the development of service standard ya. Ini adalah langkah-langkahnya seperti ini ya. Di situ ada misalkan customer-nya siapa ya, marketing dan awareness-nya, agreement-nya, perjanjiannya dengan berbagai pihak, terus provision core service, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bagian service evaluation standar atau bagian evaluasi ya, standar evaluasi service. Standar can describe performance, jadi harus bisa menjelaskan KPI ya, dan sekaligus melakukan pengujian dan pengukuran service quality. UNS misalkan itu punya KPI ya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Dan KPI ini, Key Performance Indicator ini menjadi kontrak kerja ya dari mulai Kaprodi, dekan sampai rektor dengan dikti sana. Ya, jadi semuanya harus jelas di dokumen standar itu. Ya. Kemudian there are only few standard related to service quality measurement or testing. ISO mengatakan begitu. Some example of service evaluation standard include EN sekian on maintenance key performance indicator. Kalau tadi kita di sebelumnya dokumen itu berkaitan dengan istilah dan sebagainya ya, penjelasan tentang deskripsi lah kira-kira ya dari standar. Nah kalau yang ini adalah evaluasinya sekali lagi ya, maka dokumennya juga ada yang lain. The future ISO on system software quality requirement and evaluation, kemudian di N13850 relation to measurement of quality of postal service misalkan. Ya. Jadi nanti kalau mau misalkan tertarik dengan bidang-bidang tertentu, silakan di browsing nomor-nomor ini nanti akan dapat dokumennya. Misalkan EN 13816 ya, itu specific type of service evaluation standard as established as a framework to define, select appropriate measurement method and measure quality of service in public passenger transport. Ya. But does not establish specific quality requirement and leave freedom to fix the appropriate level of service. Ya, ini contoh tentang dokumen, beberapa contoh ya.
Contoh ini misalkan service evaluation standar di tadi berkaitan dengan public transportation ya. Kemudian ini in relation to conformity assessment, the EN ISO IEC 17.000 standard series provide several generic standard for accreditation. Currently, which the ISO and CASCO, which is the ISO Technical Committee responsible for conformity assessment, is developing a technical report to provide further guidance and example of certification schema for service. In the explain foreseen is an ISO on translation service. Ya. Kemudian yang ketiga adalah standar berkaitan dengan providernya. Ya, jadi kalau tadi yang pertama istilah-istilah, yang kedua assessment, nah yang ketiga berkaitan dengan service providernya. Ya, ini disebutkan sekali lagi standar can offer recommend on service provider in relation to professional skill of organization. Ya, contohnya misalkan ini some example of European standard in this area include IN 15257 on cathodic protection personal dan IN 15626 on maintenance personnel. Jadi orang-orang yang bekerja di dunia itu juga ada standarnya. Misalkan kalau maintenance harus pakai misal ya kacamata tertentu dengan sarung tangan dan seterusnya. Jadi di situ dijelaskan bagaimana service provider baik organisasi atau perorangannya. Ya. Oke, additionally, in globalized world with high level of specialization and with an even more technified working environment, organization cooperate with each other in common project. In order to promote the understanding between this organization and joining a new partner, it may desirable that internal standard are based on non-proprietary, open, and neutral standard recognized internationally. Jadi maksudnya di era globalisasi ini kan kerjasama antar pihak ya, itu kan menjadi sebuah keniscayaan. Tentu saja nanti harus ada penyesuaian ya antara standar tertentu. Jadi dimungkinkan adanya kesepakatan-kesepakatan antar beberapa pihak ya berkaitan dengan service provider ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat maaf, berkaitan dengan standar organisasinya. Misalkan ini ISO 9000 ya, kalau ini sudah sangat terkenal ya. ISO 9000 itu berkaitan dengan service sector, especially in for small and medium size enterprises ya. Atau di perusahaan kecil menengah ya, manajemen standarnya seperti apa untuk industri-industri kecil. Kemudian yang lain misalkan ISO 26000 on corporate social responsibility. Jadi setiap organisasi provider yang berbeda itu membutuhkan standar yang berbeda. Ya. Atau ISO 91 for the transport of dangerous goods. Ya. Kemudian yang kelima, maaf ini kelima harusnya ya, product and technology supporting service provision. Berkaitan dengan supporting service ya, teknologi dan produknya. Jadi standar can specify requirement or recommendation in relation to other element that support the provision of service such as product needed in service provision. Contohnya car for emergency crisis or technology used in service. Misalkan seperti barcode ya,
Jadi sebenarnya sekarang teknologi udah sangat maju, misalkan RFID, ya kalau barcode agak ketinggalan ya RFID. Jadi dengan gelombang tertentu langsung bisa teridentifikasi. Termasuk di servis transportasi, ya di transportasi ya, pelanggaran lalu lintas secara e-tilang istilahnya itu juga salah satu topik yang dibahas di sini. Ya, termasuk standarnya itu seperti apa ya. Oke, bagaimana tantangan itu tadi sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5 adalah type of standard service atau komponen-komponen tipe-tipe yang harus ada dalam standar service dari 1 sampai 5. Kemudian bagaimana tantangan service standardization. Standard for service can bring many benefit to service provider and user ya. Tetapi nevertheless ya, serious challenge faced when developing standard in the area of service that need to be considered. Harus ada batasan-batasan yang jelas. This clause identifies some of the most common challenges result from experience faced by the service system when collaborating with service sector and how they are deal with currently. It's important that the service stakeholder in general and standard bodies in particular are aware about them in order to manage them properly before the start and during every new project. Ya, intinya di topik ini, bagian ini, challenge service standardization itu menguntungkan ya, tapi juga harus dibangun ya pemahaman ya yang baik antara pihak stakeholder ya, siapapun itu, terutama untuk proyek-proyek baru ya. Contoh sekali lagi, Chain Guide 1535 in conjunction with clause provide further detail in this matter. In addition to this challenge, there's a challenge to associate stakeholder in the service delivery process, including the identification of the standardization needs, ya, the engagement of the expertise to standard defining process, and implementation, use and promotion standard. Jadi tidak hanya dibuat saja ya, tapi termasuk implementasi dan mempromosikan penggunaan standar. Jadi problem ini pengalaman saya berkaitan dengan BSN ya, Badan Standarisasi Nasional dengan PT MAK Jogja, memang produk ya, ini bukan servis. Sekali lagi ini di produk kursi roda, ya kursi roda manual itu untuk membuat rancangan standarisasi nasional Indonesia atau RSNI itu ternyata prosesnya panjang ya. Ini sekarang saya terlibat dalam beberapa kali pertemuannya, termasuk datang ke PT MAK Jogja. Itu sekali lagi diskusi dan seterusnya melihat berbagai macam standar yang sudah ada di level internasional ya. Ada dari Jerman, dari Jepang, dari sebagainya. Saat ini draftnya sudah jadi ya, dibantu oleh mahasiswa S1 untuk tugas akhir. Sekali lagi ini produk ya, tapi proses yang sama itu juga terjadi di service ya. Kemudian sekarang sedang istilahnya uji publik ya, uji publiknya ini ke masyarakat, stakeholder yang misalkan perusahaan kursi roda, ke pengguna kursi roda, asosiasi-asosiasi misalkan rumah sakit ortopedi dan sebagainya. Jadi untuk sampai ke standar yang diterapkan itu prosesnya panjang. Ya 2 tahun sampai 3 tahun katanya begitu prosesnya. Oke, ini secara khusus poin-poin challenge in service standardization, diversity of services market ya. Jadi begitu bervariasinya ya. Kalau mau diatur standarnya ya harus siap-siap dengan berbagai macam standar termasuk modifikasinya ya. This make it sometimes difficult to reach a common understanding in service standardization. Ini diakui ya. Jadi karena begitu bervariasinya, maka agak susah kadang-kadang menerapkan standar satu ke standar yang lain. Artinya perlu penyesuaian. Ya, apalagi kemudian the fragmentation is caused by different culture, market structure, but also by information asymmetry. Therefore, it's necessary to map
the structure of the service sector in order to address the service sector properly and to finally meet the potential standardization needs of the service sector and consumer. Ya, tapi tetap saja diperlukan ya bagaimana pemetaan. Jadi topik standarisasi ini masih terbuka luas ya. Kemarin IDEC ya hari Senin itu Ketua BSN Pak Kukuh itu juga menjelaskan masalah ini. Indonesia masih sangat ketinggalan dari standarisasi. Dan itu mayoritas sekali lagi masih di produk. Jadi sebenarnya riset standarisasi di service ini masih sangat terbuka lebar. Bisa menjadi proyek-proyeknya BSN sebenarnya kalau punya channel ya. Misalkan sekarang yang lagi di era pandemi ini kan service tertentu kan meningkat drastis ya. Misalkan ya service menjadi penyelenggara atau penyewa webinar atau event-event berbasis online begitu. Itu mungkin perlu dibuat standarisasinya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan special aspect of the service industry. Jadi sekali lagi ada hal-hal yang khusus di industri-industri service tertentu ya. Contohnya adalah di bidang apa ya? Ini di sini tidak disebutkan, tapi contohnya misalkan di industri menengah ya. Ini biasanya variasi ada aspek-aspek khusus ya yang perlu diperhatikan. Ya, ini beberapa poin silakan nanti dicermati ya karena terlalu detail, terlalu banyak. Kemudian yang berikutnya ini masih berkaitan dengan special aspects industry ya. Cukup banyak ya. Ini kita baca finalis saja ya. Finally, for some service which only operate on local markets, standard seem to be less interest. Jadi kalau ya ini karena aspek tertentu termasuk geografik dan sebagainya ya, akhirnya memang dan ini terjadi tapi sekali lagi ini produk ya. Kalau di service kasusnya saya belum banyak mengikuti. Kalau di mahasiswa misalkan standarisasi yang pernah saya bimbing dan saya uji itu standarisasi produk batik misalkan di Solo ya itu ternyata sekali lagi tidak mudah ya karena mereka menganggap orang nggak pakai standar saja nggak ada masalah begitu ya. Sekali lagi ini di beberapa keterangan nanti silakan dibaca. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan regulasi nasional ya. Kalau tadi lebih ke aspek jasanya, ya maksudnya providernya ini lebih ke nasional regulasinya. Ya, jadi peraturan di Eropa berbeda dengan di Amerika, berbeda dengan di China, dengan Jepang dan seterusnya, termasuk negara-negara berkembang seperti kita. Ya. Bahkan disebutkan di sini untuk konteks Eropa saja, the regulation and framework condition within EU, ya, European Union member state vary greatly in breadth and deep. Ya, legislative provision always take precedent of a voluntary standard. Where appropriate, standard for service can supplement the relevant national legislation. Nevertheless, confusion can be generated in terms of the difference between standard and regulation, particularly when provision laid down in service standard conflict with established requirement of standard of national regulation. Ini ya sekali lagi ya tantangan ya. Jadi ada aturan nasional yang berbeda-beda. Saya contoh persisnya coba kita lihat mungkin dijelaskan berikutnya ya. Ya, ini di healthcare misalkan ya, di industri kesehatan.
ada yang negara yang mungkin untuk tindakan tertentu itu harus mendapat persetujuan dari level tertentu. Penetapan biaya harus seperti ini, prosedur penanganan gawat darurat harus seperti ini. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan-perbedaan di national regulation-nya. Ya, silakan nanti dicermati. Kemudian yang ketiga, individualization and innovation of the service. Ini berkaitan dengan customization tadi ya, dan inovasi. Standar itu sekali lagi relatif berkaitan dengan produk yang banyak dan bukan individualisasi ya. Ini yang jadi problem ya. Jadi service provider sometimes set standard fits a cost set that will stop them for innovation in customer their service. Jadi seolah-olah kalau ada standar itu akan menghentikan proses inovasi dan customisasi. Ya, tapi tentu saja tidak ya. Ini harus pintar-pintar membuat standar dan kapan ada inovasi dan customisasi. Ya, ini bahkan disebutkan. It's important to explain the potential of standardization to facilitate market access by defining the state of that and with that a basic level of quality and safety of the service. Jadi lebih ke basic level, ya. Sedangkan berikutnya, this level can of course be exceeded by innovate service model. Ya, ini kira-kira poin pentingnya di situ. Ya, silakan nanti dicermati dibaca ya. Nah, yang terakhir, materi terakhir ini service standard in PAS region. PAS itu adalah Pacific Area. Ya, standar Kongres. Ini contoh di ICT ya. Information Communication Technology, ya, perspektif of Indian IT BPM industry. Misalkan ya. Itu ada aktivitasnya adalah advocate standard that are not for trade protection, kemudian service standard in areas of cyber security and data security, dan seterusnya ya. Ini di Singapura ya, misalkan service standard for ICT industry in Singapura, cash house standard support growth, cost saving and resources efficiency, Smart Nation Initiative. Ini beberapa usaha yang sudah dilakukan standar service standarisasi di Pacific Area. Ini di Education and Tourism ya, case study of standard on management of residential boarding school. Ya, jadi ini di ini ya, ada standarnya. Jadi asrama-asrama pesantren-pesantren itu ada standarnya ya, servisnya. Operational procedure in golf course, nah ini ya, service standard for meeting and event industry. Apalagi kalau ditambah dengan online ya. Jadi bagaimana waktunya dan seterusnya. Termasuk kesehatannya ya, karena orang ikut conference misalkan dari jam 8 sampai jam 12, kalau disuruh melototi terus ya pasti pusing ya. Berbeda dengan kalau real bisa. Nah, kalau kemarin saya ikut di Kongres BKST di Makassar misalkan online ya, tentu saja itu panitianya bagus memberikan sarannya, ya semacam standar ya. Jadi pastikan Anda duduk dengan jarak 1 meter dari layar laptop. Ya. Kalau saya ini sedang duduk kira-kira ya 50 cm, artinya kurang karena membaca ya. Mungkin kalau layarnya lebih besar, kalau Anda lihat ya beberapa conference yang sudah profesional, biasanya di lembaga-lembaga pemerintah, itu kan biasanya layarnya cukup jauh ya, pakai layar besar. Nah itu yang sehat, yang bagus. Itu bisa jadi standar untuk meeting and even di era pandemi. Jadi harus ada standarnya. Oke ya, kira-kira itu. Di logistik misalkan ya, use of standard for saving scale in logistic services dan seterusnya ya.
Ya, ini beberapa isu yang sedang berkembang. Ini salah satunya ya. Standard are required for addressing diversities implied with magnitude and geographical consideration. Jadi walaupun ada international standar, tetap harus memperhatikan kearifan lokal, kira-kira begitu. Ya. Ini beberapa sekali lagi strategic consideration, konsiderasi dalam strategi pas tadi. Ya, mungkin itu ya topik kita berkaitan dengan ISO standar, service standardization ya, terutama bagaimana ISO melihat, kemudian bagaimana isu-isu berkembang ya, termasuk di Asia Pasifik. Sekali lagi, mungkin itu yang saya sampaikan. Coba untuk materi lebih lanjut, Anda cari dokumen, ketikkan saja kata kuncinya ini. Demikian, mohon maaf kalau terlalu cepat ya, karena memang kalau didetailkan satu persatu kayaknya perlu perenungan yang dalam ya, sehingga silakan nanti dibaca, kemudian jika diperlukan sekali lagi cari dokumennya yang ini. Kalau diperlukan lagi tertarik lebih dalam ya silakan kita diskusi tentang riset. Saya juga belum pernah sekali lagi untuk service ya, kalau di produk sudah membantu beberapa mahasiswa terlibat project itu sudah, tapi untuk service saya belum pernah. Ya, tapi ini boleh nanti kalau ada yang tertarik mencoba belajar bersama tentang standarisasi di bidang jasa. Demikian, silakan diberi komentar di Google Classroom ya, pertanyaan atau sekedar komen ya untuk aktivitas. Demikian sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.